Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Dan kita telah mendapatkan pemahaman tugas kita bukan mematikan hawa nafsu tetapi mengendalikannya. Dan apa tentu saja keutamaan dalam mengendalikan hawa nafsu. Ustadz Syahdan akan menjelaskan pada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama kakanda saya Al-Mukarram Babe Haikal. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah. MC kita yang luar biasa, ganteng, Mas Agung, Ibu Bapak Jamaah Masjid Al-Aqwam, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja berada. Ada orang bijak mengatakan bahwa perjalanan para thalib, para salik berakhir ketika mereka melakukan dan mendapatkan kemenangan bagi hawa nafsunya. Di mana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh guru kita, bahwa manusia dibekali oleh dua penyeru, yakni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan takwa dan jalan fujur. Hawa nafsu atau fujur inilah dengan takwa yang selalu menghiasi dalam kehidupan kita. Di mana hawa nafsu biasanya selalu mendorong dan mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk, kemaksiatan, melampaui batas, dan lebih cinta kepentingan dunia. Sementara takwa selalu mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran dan ketaatan. Dua ini yang kita setiap hari selalu memilih jalan itu. Kadang jalan takwa yang dominan, kadang hawa nafsu yang menang. Dari mulai kita bangun tidur, sampai mau tidur, sampai tidur lagi, kita nggak terlepas dari dua pilihan ini. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu kalau mau tidur baca zikir tidur dulu apa baca WA? Bapak Ibu kalau mau masuk kamar mandi baca doa dulu apa langsung nyelonong? Bapak Ibu kalau bangun tengah malam langsung tarik sejadah, sholat tahajud, apa tarik selimut terusin tidur? Kalau di kampung saya kebanyakan Bu bangun tengah malam tarik selimut terusin tidur. Tapi kalau di sini enggak, di sini mah saya yakin Bapak Ibu orangnya soleh-solehah semuanya. Di sini mah kebanyakan saya tahu tadi dikasih tahu bangun tidur tengah malam tarik sejadah. Tarik sajadah buat selimut terusin tidur. Allahu Akbar. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, bahwa nafsu kita itu justru menjadi keunikan makhluk yang bernama manusia. Manusia diberikan nafsu sebagai selalu ciri khas, keistimewaan manusia itu sendiri. Karena dari nafsu
ada dinamika dalam kehidupan. Dari nafsu berlangsung terus menerus sejarah dan peradaban manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau nafsu dikendalikan akal pikiran dilandasi dengan iman dan takwa, maka manusia ini lebih mulia dan utama daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak diberikan nafsu, didesain selalu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diperintahkan kerjaannya sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan untuk berdoa setiap pagi bagi orang yang sedekah, itu aja yang dilakukan. Karena itu malaikat nggak pernah berpaling, nggak pernah bermaksiat, apalagi membangkang. Belum pernah tuh rasanya kita dengar ada malaikat nongkrong di perapatan goda-godain cabe-cabean. Belum pernah rasanya ya babe ada malaikat nimbun sembako. Ada malaikat sampai menggondol uang korupsi 54 triliun ke Singapura. Benar gak be? Kenapa? Karena memang malaikat selalu taat dan tunduk kepada Allah. Tidak ada ujian dan cobaan hawa nafsu baginya. Maka ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Insya Allah. Assalamualaikum. Maka tapi Bapak Ibu, ketika nafsu menjadi raja, ketika syahwat terus menerus diperturutkan, ketika keinginan dan hasrat selalu dominan dalam kehidupan kita, maka hati-hati, manusia bisa lebih hina, lebih rendah, bahkan lebih tersesat dari binatang. Na'udzu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam dengan kebanyakan makhluk dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Merekalah seperti binatang, balhum adol, bahkan mereka lebih tersesat. Na'udzu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau situasi normal gampang kita, tapi nafsu akan muncul ketika kita dapat ujian dan godaan. Betul, betul. Makanya kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraj, nafsu itu seperti air yang jernih dan bening. Ketika dikobok, diaduk, baru muncul lumpur dan tanahnya. Dia samar, tidak terlihat. Makanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Bahkan kata Rasul, afdolul jihad man jahada nafsahu fi zatillah. Jihad yang paling utama adalah jihad menahan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa Allah menyematkan membekali kita nafsu, bukan berarti Allah menginginkan kita jadi buruk, jadi jahat, bukan. Justru Allah dengan menciptakan hawa nafsu ingin melihat dan ingin memunculkan nilai-nilai ketakwaan kita. Nilai takwa kan turunannya ada jujur, betul. Ada sabar, ada tawadu. Jujur lawannya apa? Jujur. Dusta. Bagaimana orang ketahuan jujur? Bagaimana kita bisa ketahuan jujur kalau Allah tidak ciptakan dusta? Betul.
Marah lawannya apa? Sabar. Bagaimana Allah tahu bahwa kita sabar? Bagaimana kita tahu bahwa kita sabar kalau Allah tidak menciptakan amarah? Makanya ibu kalau suaminya marah sabar. Bapak kalau suaminya ibu istrinya marah sabar, diam aja Pak. Diam itu emas. Makanya kalau istri minta emas diam aja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, dan menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi, dua mukadimah dari guru-guru kita, dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti 3, 4, dan 5 kita akan perdalam dengan segmen tanya jawab. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.